Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat kalamid? Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar tentunya anak-anakku sekalian. Yuk kita sambung lagi pembelajaran akidah akhlak kita tentang menceritakan kisah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doanya kalau Pak Guru mungkin agak panjang, tapi mudah-mudahan doa ini yang biasa dilazimkan oleh para ulama-ulama, para guru-guru ketika mau melakukan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, setelah membaca doa pastinya kalian siap untuk belajar dan menerima ilmu dari Pak Guru. Pekan yang lalu kalian telah diceritakan oleh Ibu Guru Siti Saidah kisah Rasulullah ketika masa kanak-kanak. Nah, sekarang Pak Guru akan menceritakan kisah Rasulullah pada saat remaja. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mohon disimak dengan baik ya. Nanti seperti biasa di akhir video ini kalian akan diberikan tugas. Tugasnya apa? Saksikan terus dan simak penjelasannya. Diawali dengan sama seperti kita anak-anakku sekalian, Rasulullah itu ada masanya. Dari masa kanak-kanak, kemudian beralih ke masa remaja, setelah remaja baru menjadi orang tua, dewasa artinya. Nah, waktu kanak-kanak kemarin seru juga ya Rasulullah ya, kalau kalian saksikan filmnya ketika ditayangkan pada peringatan Maulid Nabi. Masa kanak-kanak seperti kalian, dia bermain bersama teman-temannya, dia berlari, bercanda, kemudian dia bermanja-manja dengan bundanya. Namun memang sangat menyedihkan sekali ya ketika umur 6 tahun Rasulullah ditinggal oleh bundanya. Mudah-mudahan kalau kalian masih punya ayah dan bunda yang lengkap ya, biar kalian masih terus disayangi oleh ayah dan bunda kalian. Rasulullah ketika kanak-kanak meninggal oleh bundanya di umur 6 tahun anak-anakku sekalian. Terus dia menempa dirinya disayangi oleh datuknya, kakeknya Abdul Muthalib. Diasuh lagi setelah Abdul Muthalib kakeknya wafat, bersambung dengan pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, ketika di pamannya inilah anak-anakku sekalian Nabi Muhammad memasuki masa remaja. Anak-anakku sekalian, sebagaimana juga remaja-remaja pada umumnya, kalau kalian melihat kakak yang sudah beranjak remaja, sama juga sebenarnya dengan kehidupan manusia pada umumnya. Dia mencari nafkah sendiri. Rasulullah mencari nafkah dengan cara menggembala kambing anak-anakku sekalian. Rasulullah bekerja, nggak males-malesan. Rasulullah menggembala kambing pada saat remajanya. Kemudian Rasulullah pun ikut berdagang dengan pamannya, belajar berdagang dengan pamannya Abu Thalib. Ikut berdagang dia, mencari nafkah sendiri. Karena Rasulullah nggak mau bergantung dengan orang lain anak-anakku sekalian. Nah, Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi anak-anakku sekalian, itu sangat dicintai oleh penduduk kota Mekah, oleh saudara-saudaranya. Kenapa dicintainya?
Satu, karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur. Nah, kalau kalian ingin meneladani sifat Rasulullah dan ingin disayangi oleh banyak orang, maka bersikaplah jujur dari sekarang. Rasulullah ketika jujur itu benar-benar deh, dia disayangin dan disukai oleh banyak orang, sehingga Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dipercayanya apa? Ketika membawa barang dagangan orang, Rasulullah pun jujur orangnya. Dia bawa 10, dan nanti ketika menyetorkan hasil dagangannya, kalau laku semua 10-10 jadi setorkan. Contohnya seperti itu. Rasulullah ketika masa remajanya pun dia ikut pernah membantu pamannya untuk berniaga ke kota Syam, teman-teman sekalian, belajar berdagang. Ya, kalau kalian nanti kalau ketika masuk masa remaja, cobalah bersikap lebih mandiri gitu, tidak ketergantungan dengan orang lain, apalagi dengan orang tua kalian. Sebagaimana sebuah hadis, anak-anakku sekalian, ada hadisnya nih, laisal fata may yaqulu kana abi, innamal fata may yaqulu ha anada. Dari sekarang kalau perlu kalian belajar bersikap mandiri. Kalau misalnya makan, jangan lagi disuapin, harus sendiri. Kemudian kalau belajar juga jangan dibantu atau didampingi ayah dan bunda. Kalau ada ujian, kalian bisa lebih mandiri lagi. Begitu. Kalau ada yang nggak paham atau kurang paham, boleh minta bantuan bunda. Jangan semuanya bunda dulu yang mengerjakannya. Kalian kapan dewasanya kalau begitu ya, anak-anak sekalian. Nah, kemudian ketika masa remaja itu dilalui oleh Rasulullah, barulah ketika umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ketika menjadi nabi, ada beberapa sifat yang perlu kalian kuasai, perlu kalian hafal dan perlu kalian ketahui. Ada 4 sifat yang wajib bagi nabi. Apa aja sifat itu? Yang pertama pasti adalah sidik, artinya jujur. Yang kedua, sifat nabi adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian sifat nabi yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Kalau dapat wahyu dari Allah, nggak pernah ada yang disembunyikan. Yang keempat, sifat Rasulullah yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu apa, anak-anakku sekalian? Cerdas. Wah, Nabi Muhammad pasti orang yang cerdas. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril di wahyu yang pertama, Nabi itu orang yang ummi. Rasulullah dengan 3 kali diajarkan langsung bisa. Wah, itu kecerdasan Rasulullah. Nah, kalian bagaimana menyikapinya? Coba deh. Yang terpenting sifat yang keempat tadi itu ada pada diri kalian. Sidik, kalian harus bisa jujur ya, harus menumbuhkan sifat jujur. Kemudian kalian juga kalau diberikan amanah, kalian harus bisa dipercaya ya. Nah, misalnya dipinjemin atau dititipin, minjem pulpen, minjem kolamun misalnya, maka barangnya jangan dirusakin. Suatu ketika kalian butuh lagi, nanti kalian bisa dipercaya. Kemudian kalian tabligh, menyampaikan. Kalau ada pesan-pesan jangan suka disimpan, sampaikan kepada orang-orang. Kemudian fatonah, nah sifat yang cerdas ini, yang mudah-mudahan kalian semuanya diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Baik, tugasnya sederhana aja sih anak-anakku sekalian. Tugasnya adalah kalian mengupload di KI 4 ya, di KI 4 divideokan oleh bundanya. Apa tugasnya? Yang pertama membaca. Membaca di buku paket ini halaman 39 sampai dengan halaman 40. Nah,
sampai dengan bacaan yang defakonah. Begitu kalian baca buku paket kalian, divideokan, kemudian kalian upload ke kelas e-learning. Namun videonya Bunda di-upload dulu ke YouTube ya. Nanti linknya baru dikirim ke e-learning. Sepertinya itu buat penutup daripada pembelajaran akidah akhlak kita pada semester ganjil ini, semester 1. Kalian sudah diperkenalkan dari bab pertama tentang kalimat syahadat. Kemudian kalian diperkenalkan tentang kalimat thayyibah. Kalian diperkenalkan juga kalimat asmaul husna. Kalian diperkenalkan akhlak, tata cara masuk dan keluar kamar mandi. Kalian juga diperkenalkan tentang kisah daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembelajaran kita ini bisa menambah keimanan kita, bisa merubah akhlak kita dari yang tidak baik menjadi baik. Amin ya rabbal alamin. Dan ditutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Jangan lupa tugasnya diupload ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.